Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Saya selalu mendoakan agar setiap helai napas yang kita hirup hari ini menjadi saksi atas kesehatan yang terjaga, hati yang tenang, dan keberkahan umur yang tak putus-putus. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam obrolan kita yang hangat ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menonton. Bolehkan saya tahu, saat ini Bapak dan Ibu sedang bersantai di kota mana? Apakah di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, di sudut Yogyakarta yang penuh rindu, atau mungkin di teras rumah di sebuah desa kecil yang udaranya masih segar dan penuh kenangan masa kecil? Silahkan tuliskan nama kota Bapak dan Ibu di kolom komentar. Mengetahui asal kota Bapak dan Ibu membuat saya merasa seolah-olah kita sedang duduk bersama di satu ruang tamu yang luas, ditemani aroma teh melati yang mengepul dan camilan ringan di atas meja. Dan sebagai bentuk dukungan terhadap sesama pejuang usia senja, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol subscribe, memberikan like, dan membagikan video ini. Bukan demi angka semata, tetapi agar pesan tentang martabat lansia ini sampai ke telinga saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang bimbang di persimpangan jalan kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan menyentuh sebuah topik yang sangat sensitif. Sebuah tema yang seringkali disimpan rapat dalam bilik hati karena takut dianggap tidak bersyukur atau takut menyinggung perasaan anak-anak tercinta. Kita akan bicara jujur tentang apa yang terjadi ketika seorang lansia memutuskan untuk meninggalkan rumah lamanya dan pindah ke rumah anak. Di budaya kita, tindakan ini sering dianggap sebagai puncak kebahagiaan. Anak dianggap berbakti jika mampu membawa orang tuanya tinggal serumah, dan orang tua dianggap beruntung karena ada yang mengurus. Namun, apakah kenyataannya selalu seindah senyum di foto keluarga? Ada sisi gelap yang jarang dibicarakan, yaitu resiko kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita tidak sedang membicarakan niat buruk anak, karena saya yakin anak-anak Babah dan Ibu adalah orang-orang baik. Kita sedang membicarakan tentang pergeseran peran, benturan gaya hidup, dan bagaimana martabat seorang manusia bisa perlahan terkikis hanya karena sebuah pindah rumah yang tidak dipersiapkan secara matang. Mari kita bedah satu persatu agar kita tidak terjebak dalam penyesalan yang terlambat. Resiko pertama yang paling nyata dan seringkali menjadi awal dari segala kerumitan adalah kehilangan kendali atas keuangan pribadi. Uang bagi seorang lansia bukan sekedar alat tukar, melainkan simbol kemandirian dan benteng terakhir harga diri. Bayangkan kisah Ibu Murni dari Bekasi yang saya ceritakan sebelumnya. Beliau menjual kontrakan satu-satunya demi membantu renovasi rumah anaknya di Yogyakarta. Niatnya mulia, ingin meringankan beban anak. Namun apa yang terjadi? Ketika aset sudah berpindah tangan atau uang sudah bercampur dalam satu rekening keluarga, garis batas antara uang ibu dan uang belanja rumah tangga menjadi sangat kabur. Banyak lansia akhirnya merasa seperti peminta-minta di rumah sendiri. Ingin membeli sandal baru saja harus menunggu uang saku. Ingin menyumbang ke masjid saja harus merasa sungkan. Solusinya Bapak dan Ibu, tetaplah pegang kendali. Simpanlah satu rekening yang hanya Bapak atau Ibu yang tahu kodenya. Jangan pernah merasa berdosa untuk berkata, ini adalah uang cadangan ibu untuk masa tua. Memiliki uang sendiri berarti memiliki suara untuk menentukan arah hidup. Selanjutnya, resiko kedua adalah hilangnya kebebasan kecil yang menopang kebahagiaan. Hidup ini terdiri dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Bapak mungkin terbiasa menyeruput kopi di teras sambil menyapa tetangga yang lewat, atau ibu terbiasa memasak sayur lodeh dengan racikan bumbu sendiri di dapur yang sudah ibu kenal setiap sudutnya. Ketika pindah ke rumah anak, kebebasan ini seringkali terampas oleh alasan demi kenyamanan. Anak mungkin berkata, ibu tidak usah masak, nanti capek. Atau, bapak di kamar saja, di luar panas. Padahal, bagi kita, memasak atau menyapu halaman adalah cara kita merasa hidup dan berguna. Kebebasan untuk menerima tamu tanpa merasa mengganggu cucu yang sedang belajar, atau kebebasan untuk menonton acara berita tanpa harus berebut remote TV dengan menantu, adalah hal-hal sederhana yang menentukan kesehatan mental kita. Jika kebebasan ini hilang, kita akan merasa seperti tamu di hotel yang mewah, namun terkunci dari dalam. Risiko ketiga merambah ke area emosional, yaitu retaknya hubungan karena intensitas yang berlebihan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa jarak menciptakan rindu, namun kedekatan yang dipaksakan bisa menciptakan gesekan. Sebelum tinggal bersama, hubungan bapak dan ibu dengan anak mungkin sangat manis. Setiap telepon terasa berharga.
Namun saat tinggal di bawah satu atap, perbedaan pola asuh cucu, perbedaan selera makan, hingga perbedaan jam tidur bisa menjadi pemicu konflik dingin. Kita sering merasa ingin menasehati cara menantu mendidik anak, namun di sisi lain kita takut menyinggung. Akibatnya, terjadi ledakan emosi atau justru diam yang menyiksa. Martabat kita sebagai orang tua yang dihormati bisa berubah menjadi orang tua yang merepotkan di mata mereka yang sedang kelelahan bekerja. Inilah mengapa penting untuk memiliki batas yang jelas. Jangan biarkan kasih sayang yang sudah dibangun puluhan tahun hancur hanya karena urusan piring kotor atau suara TV yang terlalu keras. Keempat, kita harus mewaspadai penurunan kesehatan akibat hilangnya rutinitas. Tubuh lansia adalah sebuah mesin yang bekerja berdasarkan memori dan kebiasaan. Di rumah sendiri, Bapak tahu persis kapan harus berjalan ke masjid, di mana letak obat hipertensi, dan siapa tetangga yang bisa dimintai bantuan jika tiba-tiba pusing. Pindah ke lingkungan baru, apalagi di kota besar yang asing, seringkali membuat lansia merasa lumpuh, tidak berani keluar rumah karena takut tersesat, tidak ada teman sebaya untuk mengobrol, dan akhirnya hanya duduk diam di depan televisi seharian. Keheningan dan rasa tidak berdaya ini adalah racun bagi fisik kita. Tekanan darah bisa melonjak bukan karena makanan, tapi karena stres adaptasi. Maka, jika harus pindah, pastikan Bapak dan Ibu membawa rutinitas tersebut. Jika suka berkebun, mintalah sudut kecil untuk menanam sawi atau bunga di pot. Jangan biarkan tubuh Bapak dan Ibu berhenti bergerak hanya karena merasa tidak punya ruang. Risiko terakhir yang paling menyedihkan adalah kerentanan terhadap penyalahgunaan kepercayaan. Ini adalah topik pahit yang harus saya sampaikan sebagai teman yang jujur. Terkadang, karena rasa cinta yang buta, kita menyerahkan segala surat tanah, buku tabungan, dan kuasa penuh kepada anak tanpa perlindungan hukum. Kita percaya anak tidak akan tega. Namun, hidup penuh dengan ketidakpastian. Anak bisa terlilit utang, bisnisnya bisa bangkrut, atau pengaruh dari pihak lain bisa mengubah keputusannya. Kisah ibu rohani yang kehilangan rumah peninggalan suaminya di Pekalongan adalah peringatan keras bagi kita semua. Menjaga aset atas nama pribadi bukanlah tanda kita tidak sayang anak, melainkan tanda kita sedang melindungi hubungan keluarga agar tidak hancur oleh urusan harta di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang saya cintai, masa tua bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan babak baru yang seharusnya penuh dengan ketenangan. Pindah ke rumah anak bisa menjadi berkah yang luar biasa, jika dan hanya jika martabat kita tetap terjaga. Jangan pernah melangkah dengan mata tertutup. Bicarakan semuanya di awal, tentang uang, tentang ruang pribadi, dan tentang hak-hak Bapak dan Ibu sebagai manusia merdeka. Jika saat ini Bapak dan Ibu sedang berada dalam dilema ini, cobalah untuk merenung sejenak. Apakah keputusan ini diambil karena keinginan hati atau karena tekanan keadaan? Ingatlah, Bapak dan Ibu berhak untuk bahagia dengan cara Bapak dan Ibu sendiri. Terima kasih sudah menyimak obrolan panjang ini. Saya berharap wawasan ini menjadi lentera bagi Bapak dan Ibu dalam mengambil keputusan besar. Jangan lupa untuk membagikan pengalaman atau pendapat Bapak dan Ibu di kolom komentar. Saya sangat menantikan cerita-cerita inspiratif dari Anda semua. Agar semangat hidup sehat dan bermartabat bisa menjangkau seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah sehat, tetaplah tenang, dan semoga hari-hari Bapak dan Ibu selalu dipenuhi cahaya kedamaian.